Halo teman-teman, nah ini adalah buku catatan hasil pelaporan. Bagaimana cara pengisiannya? Yuk kita mulai dari poin yang paling atas. Yang pertama ada nama pelapor. Nah ini diisi dengan nama kita sebagai pelapor. Yang kedua ada nama terlapor. Nah ini diisi dengan nama kepada siapa kita melaporkan pasien. Yang ketiga ada waktu. Nah waktu ini menunjukkan kapan kita melaporkan pasien, diisi lengkap ya, tanggal berikut jamnya juga. Terus yang keempat ada nama pasien, siapa nama pasien yang kita laporkan. Kemudian di kolom selanjutnya itu ada data pasien yang dilaporkan. Nah pengisiannya ini sesuai SBAR yang ada di panduan SBAR. Yang pertama yaitu S itu situasional. Nah bisa kita isi dengan poin-poinnya aja, misalkan mual, muntah, batuk, atau demam. Yang kedua yaitu B adalah background. Nah bisa diisi dengan program pasien, apakah sedang kemo, terus apa saja yang terpasang, dan juga hasil lab atau data penunjang yang terbaru. Yang ketiga itu ada assessment. Nah assessment ini adalah kesimpulan berdasarkan kondisi pasien yang dilapor. Kalau misalkan ada, menurut pelapor nih, kondisi pasien itu mengarah ke arah mana, terus kenapa. Misalkan pasien post kemoterapi mengeluh di area insersi CPC ada nyeri, kemudian saat ditekan di area CPC pas penusukannya ada keluar cairan. Nah, terus pasien sudah 2 hari mengeluh demam. Nah menurut kita pelapor, laporan pasien sepertinya ini mengarah ke infeksi dok gitu. Kemudian poin keempat itu ada recommendation. Nah di recommendation ini sama seperti poin ketiga, jadi bisa ditulis bisa enggak, jadi ini tergantung penilaian pelapor. Nah misalkan pas recommendation nih pelapor nih menilai yang tadi imobilisasi, nah boleh usul ke dokter, misalkan dok apakah perlu dilakukan untuk konsul rehab, seperti itu. Nah untuk kolom yang terakhir itu adalah hasil pelaporan. Nah diisi dengan sesuai apa yang diinstruksikan dari yang terlapor. Poin-poinnya disebutkan, terus kalau sudah dibacakan kembali. Nah misalkan kalau sudah dibacakan kembali dan sudah dikonfirmasi oleh yang terlapor, checklist di kotak merah yang ada di kolom tersebut. Assalamualaikum, selamat sore dok. Saya Bruder Ishak dari Mawar 1 lantai 8. Mau melaporkan pasien atas nama Tuan A. Diagnosa AML post kemoterapi hari ke-7 dok. Pasien saat ini mengeluh batuk bercak darah. Hasil lab terbaru HB-nya 9,3, leukositnya 1,76, trombositnya 13.000. Sebelumnya pasien belum mendapatkan obat anti perdarahan ya dok. Apakah perlu obat anti perdarahan atau transfusi dok? Mohon advice atau instruksinya ya dok. Waalaikumsalam mas, itu kan observasi dulu batuk bercak darahnya. Kalau misalnya nanti makin banyak kita kasih transamin Vitka, cuman kalau misalnya nggak banyak nggak usah dulu. Terus minta TC pool atau TC aferesis 1 unit sama leukogen 300 mikrogram, tapi di drip IV ya, dalam dextrose 5% 100 cc, jangan disuntik subkutan ya mas. Sementara itu dulu.
Oh iya baik dokter, maaf dok, saya ulangi dulu ya dok. Jadi yang pertama observasi dulu untuk batuk bercak darahnya, yang kedua transfusi TC pooled atau aparesi 1 unit, dan yang ketiga leukogen 300 mikrogram drip IV dalam D5% 100 ml. Begitu dok? Iya bener, nanti kalau misalnya setelah transfusi TC juga batuk darahnya masih sering, boleh kita pertimbangkan kasih asam taneksamat atau vitamin K. Sama, oh iya, sama jangan lupa cek hemostasis ya. Makasih.